go. Oke, ya kali ini materi kita tentang array ya. Ya, sebenarnya array itu apa sih? Array itu adalah sebuah data structure yang berurutan. Nah, dia menyimpan data-data dengan tipe yang sama. Jadi contohnya gini, ya kan kayak kita punya notasinya ya, dia gini kan, kurung 1 2 3 4 5 6. Nah ini dia array, dia menyimpan data dalam yang dengan tipe yang sama menjadi satu grup ya. Kalau mau diibaratkan dia kayak folder gitu, isinya misal folder isinya data-data daftar mahasiswa absen gitu ya. Jadi ini bisa diibaratkan sebuah folder gitu. Nah dia tuh berurutan, jadi kayak seperti buku, dia ada halaman dari halaman pertama sampai halaman akhir. Nah array itu dia dimulai dari elemen pertamanya tuh kita sebut indeks, ada nama indeks. Indeks tuh dari 0 sampai n-1. N ini adalah panjang array. Misalkan contoh di atas. Ini kan ada 7 elemen. Yang di atas itu dia punya 7 elemen. Nah, indeks 0 nya adalah 1. Nah, indeks 3 adalah 0, 1, 2, 3, 4 berarti. Nah, begitu indeksnya berarti dari 0 sampai n1, berarti dari 0 indeksnya dari 0 sampai n-1, 7, n1 atau 6. Nah, array itu tipe daya bisa macam-macam ya. Bisa char kayak g apa nah itu tuh ini nggak ngaruh ya urutan 1 2 3 ini. Misal elemennya dia juga bisa kayak gini, kayak 9 4 2 macam-macam. Nah ini tuh dia apa namanya, pokoknya dia elemen ini adalah tidak apa ya, kan ini contohnya maksudnya 1 2 3 4 5 6 harus nggak harus berurutan, bebas. Yang berurutan adalah indeksnya 0 dari 0 sampai n1 gitu, jadi dia berurutan. Oke, nah sebenarnya contoh realnya kayak apa sih array itu ya? Contoh realnya adalah ketika kita perlu apa ya, data structure yang perlu array. Banyak sih contohnya, semua mostly array. Kalau kita ke Excel, di HP kan ada nomor kontak. Di situ kan ini ya, berurutan. Misal yang pertama kakak, kedua ayah, ibu, terus si A, si B. Nah ini salah nih, harusnya kan ngurut ya. Berarti maksudnya apa itu, kontak itu bisa kita representasikan menggunakan array. Jadi kita grup dalam kontak-kontak itu ke dalam array. Kenapa? Karena biar kita aksesnya gampang. Kayak kita misal mau munculin kontaknya ibu gitu, berarti kan tinggal dilakukan pencarian ke kotak yang terus hasilnya dikeluarkan yang kalau match dengan keywordnya. Atau contoh yang lain, ya kita menyimpan daftar absen gitu ya, daftar absen
atau belanjaan nih, belanjaan. Berarti kan kayak ada tomat, ada tipe tomat, terus ada apa lagi, tahu, terus ada apa lagi, tepung, terus ada lagi terong, ada lagi apa lagi, teh botol misal. Nah itu kita bisa representasikan belanjaan ini ke dalam tomat. Nah sebenarnya sih lebih high levelnya kita kita nanti bisa bikin semacam aplikasi to do list, aplikasi listing yang dia akan memunculkan belanjaan ini. Itu direpresentasikan dengan array. Setelah kita ambil contoh contohnya adalah aplikasi ya kayak shopping list gitu, kayak gini. Nah nanti ya kira-kira gitu. Jadi melakukan grup untuk data maksudnya apa, array digunakan untuk menyimpan data dalam satu grup yang sama gitu. Di sini constraint-nya adalah dengan tipenya yang sama. Jadi kalau integer ya integer aja, kalau karakter atau string ya string atau karakter aja, seperti gitu. Oke deh, jadi kita coba masuk ke sini ya. Include stdio angka aja ya, nilai siswa energi 1, 2, 3, 4, 5 ngurut jangan 98, 87, 67, yang 50, ada yang 100 ya. Nah oke, kita run. Nah yang pertama ini ulang ya. Nah dia kan 98 ya, itu adalah yang pertama elemennya. Kalau kita ambil elemen yang kedua, 1 set 87, maksudnya misal 4 set 100. Apa yang terjadi jika kita melebihi indeksnya yang diakses? Nah dia sebentar, kok dia bisa ya, harusnya dia kena error sih. Tuh dia akses something yang nggak dia tahu, nggak tahu apa dia aksesnya. Ini akses memori yang lain gitu ya, makanya ya dia maksimal tuh ada di 4, berarti dari indeks 0 sampai 4 kan, n min 1 itu last index itu kan berarti size of, kita bisa pakai size of ini dia akan menghitung hasil dari fungsi size of adalah panjang dari ini ya, panjang dari array. Makanya kalau kita print f last index dia, hasilnya adalah wait, kenapa 19? Oke, ini aku nggak tahu. Pokoknya dia allocate 19. Oke, ini salah. Oke. Iya. Saya pause dulu ya. Ya, setelah dicek ternyata size of ini tidak hanya ngukur banyaknya elemen, tapi dia juga menambahkan ukuran dari
si ini. Intinya gini sih, kita bisa nyari panjang elemen ini ya, panjang array itu pakai rumus ini ya. Aku tahu ini drawbacknya sih, dan itu terlalu susah buat siswa. Oke, whatever. Jadi last indexnya tuh dari panjang array dikurang 1 kan. Rumusnya tadi adalah n min 1. Oke. Nah, makanya di sini 4. Nah, selanjutnya array ini tuh apa ya? Kan tadi kita aksesnya tuh ini kan 0, 1, 2, 3. Tahu nggak, ini tuh kita bisa hubungkan dengan looping gitu. Ini kurang dari, nah kayak gini. Ini kita bisa melakukan iterasi semua nilainya. Jadi di sini kita bisa melakukan iterasi ke semua elemen atau item di dalam array. Nah, coba ya. Set. Nah, jangan lupa dikasih ini new line ya. Ntar kenapa dia nggak mau? Nah gitu. Setelah indeksnya 4. Nah terus dia mengurut. Kita juga bisa bikin terserah sih. Kalau mau mundur kan gini ya. Nah, kurang, dia lebih besar dari 0. Nah dia dari sebentar ya, dia mundur kan dari wait, kenapa? Oh, panjang min 1 sama dengan 0. Pantas salah. Ini 100. Ya, jadi itu hubungannya array dengan indeks. Jadi karena array memiliki properti indeks dan indeks itu adalah integer, maka kita bisa melakukan iterasi ke semua elemen di dalam array. Nah, fungsinya bisa apa sih? Misal contoh realnya itu adalah pencarian. Misalkan kita mau melakukan pencarian elemen. Nah, misal kita mau nyari nih, ini case-nya kita bikin list di dalam Excel misalnya. Terus kita mau searching nilai yang dia 50. Itu di indeks berapa? Nah, caranya adalah kita iterasi ke semuanya. Kita pakai yang dari ini aja ya. 0 terus kurang dari panjang array. Nah, ini kita melakukan pencarian dari awal. Ini. Lalu kita bisa cek if ini gini ya. Nilai current itu sekarang ya. Nilai current adalah nilai siswa dalam indeks i. Jadi ini adalah nilai dari indeksnya. Kan indeksnya berubah ya dari 0 sampai n-1. Nah, jika nilai current adalah yang dicari, misal yang dicari adalah 50, maka print itu ya. Nah, nilai siswa 50. Nah, kita bisa simpan indeksnya di hasil indeks. Awalnya min 1. Kenapa min 1? Biar kita bisa menentukan
kayak gini maksudnya. Kalau hasilnya sama dengan min 1, maka print tidak ada. Else berarti ada indeksnya. Printf indeks dari yang dicari adalah yang dicari hasil indeks. Gini. Kita ulang. Nah, siswa 50, si indeksnya ada. Nah, gini kan. Nih, nilai current adalah nilai ketika dalam indeks tertentu. Berarti dia mulai dari 0, 1, 2, 3, berarti 0 tuh 98, 87, 67, 50 nih. Oke. Nilai current, maka simpan hasil indeksnya dari ke dalam hasil indeks. Jadi kan ketemu nih. Oh, ketemu nih di indeks sekian. Ya udah, karena indeks ini di dalam scope for, kita kan nggak bisa ambil. Kita bisa simpan ke hasil indeks ini. Oke, hasil indeksnya berarti disimpan ke sini ketika ketemu. Lalu di akhir, nah ini dicek hasil indeksnya. Kalau dia min 1 ya nggak ada. Kalau ada yang dicari dia print hasilnya. Ntar ini suka error. Nah, indeks dari yang dicari 50 adalah 3. Kalau misal kita nyari yang nggak ada nih, misal 999. Nah, ini last indexnya kita hapus saja, sudah tidak perlu. Tidak ada. Yang dicari tidak ada dalam array. Gitu ya, yang dicari tidak ada dalam array. Kalau yang dicari adalah misal berapa tadi? 100. Terus ada kan? Nilai yang siswa 100, indeks yang dicari adalah 4. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu.